YouTube, one of the most popular No longer the comment. Asal dari konten kasus penculikan anak atas tuduhan dan bahwa pembunuhan masih siswa. ada serve targeted tangkap warga advertising. Sebagian orang yang Karena yang nggak social media di luar nalar. di media sosial. Pelindungan data bawa sepeda motor So now Halo guys, ketemu lagi di channel aku. Hari ini aku lagi jalan-jalan di Bandung. Tebak nih, aku lagi ada di mana? Wow, kita lihat-lihat ya. Itu ada anak gemes banget. Ayo kita datengin yuk. Halo adik. Hai dulu dong. Hai teman-teman. Halo guys, ini ada adik yang gemes banget. Teh, kok teteh tiba-tiba videoin adik saya ya? Maaf teh, saya gak bermaksud buat ngevideoin sembarangan. Saya kurang suka ya kalau teteh tiba-tiba videoin adik saya kayak tadi. Soalnya anaknya lucu banget, gemes banget, jadi saya langsung ngevideoin. Saya gak bermaksud, saya mohon maaf ya. Itu melanggar hak privasi anak loh. Lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Paham kan teh? Ya maaf ya teh, sekali lagi maafin saya. ada. Cuy, bagi stiker WhatsApp dong, buat lu nih, buat koleksi. HP baru nih. Iya nih, HP baru. Aduh, stiker gua hilang semua. Oke nih, ini aja deh, mau yang mana? Sih. Sumpah cuy, kalau nyimpan stiker anak kecil begini sih, serem amat. Apanya cuy, itu mau tahu juga. Oh yang gila, ngapain stikernya pakai wajah anak begini? Ini melanggar privasi mereka. Apaan sih lo gitu aja baper? Ya yang penting mereka nggak tahu kan, gitu aja ribet. Kalau yang jadi di posisi anak itu, emang mau fotonya kesebar di mana-mana, apalagi buat bercandaan kayak gitu? Mau? Yakin? Halo semuanya. Nah, di era digital ini, siapa sih yang tidak tahu internet selain orang dewasa? Anak-anak semakin akrab dengan teknologi internet, yaitu smartphone, tablet, dan laptop. Nah, internet menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, bahkan di saat ini. Nah, di balik kemudahan teknologi internet, sebenarnya teknologi internet itu menghadirkan banyak sekali resiko. Salah satunya yaitu pelanggaran privasi. Apa sih privasi itu? Nah, privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu, mulai dari anak-anak, orang dewasa, sampai orang yang sudah tua. Nah, yang mendasari kebebasan berekspresi, berserikat, serta melindungi dan membatasi kehidupan pribadi mereka dari publik untuk tidak disebarluaskan. Karena setiap individu pasti mempunyai informasi pribadi yang tidak ingin disebarluaskan. Nah, kita sebagai orang dewasa memiliki peran melindungi privasi anak-anak karena anak-anak di usia mereka rentan sekali terhadap ancaman dari pelanggaran hak privasi tersebut. Tapi bagaimana caranya? Nah, saya akan membantu teman-teman untuk memahami pentingnya privasi anak dan langkah-langkah praktis untuk menjaganya. Penasaran? Yuk ikuti edukasi ini. Setelah sebelumnya kita sudah mengetahui pentingnya perlindungan hak privasi, lalu apakah perlindungan privasi tersebut sudah tercantum secara jelas dalam undang-undang? Jawabannya sudah ya teman-teman, dan ini terdapat dalam beberapa pasal. Yang pertama, pada pasal 17, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa orang lain tidak berkenan mempublikasikan informasi dari orang lain. Kemudian yang kedua, pada pasal 16, Konvensi PBB tentang Hak Anak yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan privasi dan perlu dilindungi dari segala pelanggaran privasi yang menyangkut keluarga, rumah, dan juga komunikasi dan juga nama baik sang anak. Lalu peraturan hukum di Indonesia sendiri sudah tercantum dalam pasal 4 nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Kemudian yang terakhir terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menjelaskan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi tiap individu dari segala bentuk kejahatan digital. Jadi kalau ditanyakan apakah perlindungan privasi itu penting, tentu sangat penting ya teman-teman, karena sudah ada peraturan secara jelasnya dalam undang-undang bagi anak maupun bagi diri kita sendiri. Sebelum ke pencegahannya, yuk kita mengenali apa saja macam-macam privacy tersebut. Privacy dibagi menjadi 2 jenis. Nah, yang pertama ada privacy umum. Privacy umum itu apa sih? Nah, jadi privacy umum itu adalah privacy yang berkaitan erat dengan informasi pribadi seorang anak yang tidak boleh disebarluaskan ke sembarangan orang. Kemudian yang kedua ada privasi situasional. Nah, jadi privasi situasional itu adalah privasi yang dipengaruhi oleh kontrol diri dari individu itu sendiri. Kemudian ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari pelanggaran hak privasi anak. Yang pertama ada perundungan online atau cyberbullying. Kemudian yang kedua ada kekerasan seksual. Lalu yang ketiga ada penculikan anak. Dan yang keempat ada perdagangan anak. Dan yang terakhir yaitu adalah pencurian identitas anak. Serem banget kan? Oleh karena itu, kita sebagai orang dewasa tidak boleh abai terhadap privasi anak. Menyebarkan informasi secara kurang terkendali dan tidak memberi batasan privasi pada anak. Selanjutnya, bagaimana langkah-langkah praktis untuk bisa mencegah dampak itu terjadi? Terdapat 5 langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk bisa mencegah dampak ini terjadi. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran, baik itu orang tua, guru, dan orang di sekitar anak. Karena sebaiknya semua orang itu mengetahui dan menyadari tentang informasi mana saja yang harus dirahasiakan dan tidak. Yang kedua, pengawasan kepada anak, karena anak belum mengetahui tentang batasan haknya secara jelas. Yang ketiga, pengaturan dan peningkatan keamanan privasi anak. Karena ditakutkan ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang mengakses informasi anak secara bebas. Yang keempat, penerapan dan penaatan kebijakan privasi aturan anak. Hal ini sebagai bentuk pencegahan dan antisipasi adanya pelanggaran hak privasi anak. Karena sangat penting bagi orang tua, guru, dan masyarakat sekitar untuk mengetahui kebijakan yang berlaku. Dan yang kelima, penanganan dan pelaporan profesional dari badan penegak hukum apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Kita juga bisa melapor ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Nah, jadi itu dia pentingnya perlindungan hak privasi bagi anak. Jadi jangan sampai lupa ya edukasi pencegahannya apabila ada pelanggaran hak privasi anak di lingkungan sekitar kita. Oke? Ingat, privasi adalah hak fundamental anak. Melindungi privasi anak adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, orang tua, guru, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya haruslah lebih berhati-hati. Mari kita jaga bersama agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan penuh rasa aman dan percaya diri di era digital ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan perkataan yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat informasi dari kami. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan ya.